Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran PPKN di semester 2 ini. Apa kabar siswa-siswiku yang Bapak cintai? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di pembelajaran semester 2 ini Bapak akan membahas yang pertama itu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu adalah siswa dapat mensyukuri keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus mensyukuri adanya perbedaan. Tapi tetap hakikatnya di mata Allah kita adalah sama. Maksudnya sama adalah kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Apa yang membedakan kita yaitu adalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya adalah siswa dapat menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Entah dari agamanya, entah dari rasnya, entah dari sukunya, atau adat istiadatnya. Yang selanjutnya adalah mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi siswa harus bisa mengkarakteristikkan atau menciri khaskan diri kita sebagai suku daerah mana. Contoh, seandainya kita orang Sunda, berbanggalah dengan bahasa Sunda. Budayakanlah diri kita untuk bahasa Sunda. Untuk yang selanjutnya adalah melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi kita harus dapat melaksanakan dari ketiga yang tadi. Yang pertama adalah mensyukuri, menghargai, mengkarakteristikkan atau menciri khaskan diri kita. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Bisa kita lihat di kakinya, yaitu adalah tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam erat oleh Garuda Pancasila tersebut. Jadi artinya adalah Indonesia itu memegang erat namanya tali persatuan yang ada di Indonesia. Entah dari suku, agama, ras, dan antar golongan atau adat istiadat. Apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Yaitu arti Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Bagaimana kalau ada yang jawab berbeda-beda tetap satu juga benar? Berbeda-beda tetap satu jua itu juga benar. Berbeda-beda tetap satu tujuan itu juga benar. Intinya adalah semua sama, yaitu memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular. Dan Indonesia pun adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau dan memiliki luas wilayah mencapai 5.193 juta kilometer dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 jiwa. Oke, faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Jadi perbedaan di Indonesia itu memiliki faktor-faktor atau penyebab-penyebabnya, yaitu yang pertama adalah letak strategis Indonesia. Jadi
karena lokasinya itu banyak, seperti misalnya ada yang dekat benua Australia, ada yang dekat dengan bertetangga dengan Malaysia, terus ada juga yang budaya Melayu dan sebagainya itu. Jadi letak strategisnya. Terus yang kedua adalah keadaan geografisnya. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi iklim. Seperti contohnya misalnya daerah yang tinggi nih, itu biasanya kan dingin, sejuk. Dan biasanya kalau daerah pesisir itu biasanya panas. Karena kenapa? Mungkin perbedaan dari tanamannya itu, kesuburan tanamannya. Terus sikap terbuka masyarakat Indonesia. Menurut Hildegard, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Menurut si Van Vollenhoven, Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa. Menurut M. A. Jaspan, Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa. Intinya itu suku yang ada di Indonesia itu sangat banyak banget. Makanya Indonesia itu menjadi menarik untuk wisatawan ya dari mancanegara untuk mendatangi atau tur ke Indonesia. Dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal. Apa sih universal? Yaitu bersifatnya adalah umum. Seperti dalam sistem mata pencarian. Jadi dalam jual beli tidak memandang dia mah orang Betawi misalnya, dia mah orang Sunda, dia mah orang Jawa, nggak boleh beli sini, enggak. Tapi semuanya itu sama, boleh namanya melakukan namanya jual beli. Dalam sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi, kita bisa lihat di kelas kita pun banyak yang berbeda-beda. Itu tidak semuanya asli orang Sunda, mungkin ada juga yang orang Jawa dan sebagainya. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Jadi Indonesia itu memiliki ciri khas dari postur tubuhnya. Rata-rata orang Indonesia itu tidak ada yang ada yang sedang lah ya, standar gitu. Jadi ada yang tinggi juga, ada yang pendek juga, ada yang sedang lah, pertengahan gitu. Oke, sekian dari Bapak untuk di bab yang pertama ini, pembelajaran yang pertama ini. Untuk selanjutnya ada kuis atau ujian harian untuk kita semua. Oke, selamat mengerjakan.